Kalau seandainya tujuan pembelajaran kita rincikan menjadi dua, maka behaviornya itu juga kita rincikan. Kita rincikan toh, oh ini terlalu umum, saya rincikan. Seperti itu kan, kita pernah alami. Lalu, nanti di kegiatan inti itu, biasanya ada tahapan eksplorasi. Tahapan eksplorasi itu kan tahapan pengamatan, seperti yang kita rancang di tujuan pembelajaran tadi ya, eksplorasi. Eksplorasi itu siswa kita tantang untuk lewat LKS ya, lewat LKS. Lalu mereka bisanya mengamati, lalu kita kasih mereka pertanyaan, lalu mereka diskusikan. Sebentar ada presentasi toh, ada presentasi kan biasa, begitu toh. Kemudian tahapan elaborasinya, lalu konfirmasinya sampai pada temuan-temuan mereka, lalu bagaimana guru mempertajam sampai pada membuat rangkuman, sampai pada penilaian. K13 ya. Baik, sekarang saya hanya sekedar untuk mengangkat ya. Kita masuk pada IKM ini ya, modul ajar. Istilah RPP dulu sekarang namanya modul ajar. Namanya modul ajar. Kita sudah ngomong banyak kemarin, jadi sekarang namanya modul ajar. Modul ajar ini karena Merdeka Mengajar, maka semua dokumen itu ada di dalam PMM. Ada di dalam PMM ya. Jadi contoh kita buka kemarin modul ajar. Fase A saya, kelas 2, buka saja di dalam situ. Buka saja di dalam situ. Sudah dirakit dari hubungan dari penjabaran dari CP, ATP, TP, lalu masuk ke program seperti berontak ke prosem, lalu masuk ke modul ajar sudah dirakit. Bahkan di dalam itu sudah ada jurnal harian juga sudah lurus-lurus di situ. Tapi kemarin kita sudah sepakati bahwa apapun terjadi kita kondisikan ya, kita kondisikan dengan target bahwa semua ruang lingkup garis miring tema yang sudah ditetapkan, yang sudah dikemas dalam buku 1, buku 8 itu kita harus berikan semua. Kemarin ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau waktu kita susah, ini kembali ke kita. Bagaimana kreativitas kita? Itu kembali kepada guru. Begitu ya. Lalu ke modul ajar. Sebelum kita susun modul ajar, saya belum ngomong di langkah-langkah. Bagaimana upaya kita supaya siswa tertarik? Yang pertama, menata ruangan kelas. Saya harus ngomong lagi ya, karena saya tahu bahwa hal-hal seperti ini saya harus ngomong. Bagaimana kita menata ruang kelas yang menarik siswa. Di dalam ruangan ini kita tata bagaimana yang indah. Bahkan seperti ada misalnya bunga-bunga model seperti ini. Ada pajangan-pajangan itu yang menarik. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada pajang-pajang menarik. Ada pohon literasi yang memang bukan ditaruh saja tapi hasil siswa. Ada absen-absen yang ada mereka di foto tadi itu. Mereka senang itu, yang dengan warna-warna. Kemarin ada satu lagi itu, ada kotak sarapan pagi. Itu saya lihat di sekolah-sekolah penuh. Kotak sarapan pagi itu artinya kita ada perpustakaan. Tetapi bagaimana guru kelas itu dia pilih buku-buku tertentu, dia taruh di situ. Pagi-pagi setelah mereka kerja piket, mereka kosong, mereka duduk ambil baca saja. Pada saat kita sementara kasih les, lalu ada teman, ada anak-anak yang memang sudah selesai, tapi dia berhobi membaca, biarkan dia duduk baca di situ. Dia baca buku di situ. Ada anak yang memang dukungan orang tua, kalau ada laptopnya dari rumah bawa datang dia duduk di situ. Kalau dia kerja sudah selesai, nantang dia supaya dia kerja di sana. Dan kemarin kita sudah ngomong tuh, dan tatanan di kelas itu yang sangat penting kita tata untuk sebagai penarik bagi anak. Lalu yang berikut, di asesmen kemarin itu kita sudah sama-sama omong. Anak-anak saya di kelas ini apalagi hanya 8, latar belakangnya kan saya sudah tahu semua. Bagaimana supaya anak itu tetap hadir di sekolah? Jangan guru hanya duduk tunggu di sini saja. Pagi-pagi setelah piket selesai, sebelum kita ke kantor, paling kurang kita sapa mereka di kelas dulu. Di depan pintu sini. Selamat pagi anak-anak.
Bila perlu, kasih mereka doa dulu, mereka duduk tenang-tenang, siapkan mereka dulu. Kamu duduk tenang-tenang di sini, Pak, mereka ke kantor kami apa dulu, dulu ya. Kamu sebentar ini. Daripada kita biarkan mereka ini. Itu hal-hal kecil seperti itu. Lalu kalau anak tidak sekolah, jangan duduk tunggu atau misalnya di SMP lewat surat. Bedanya di SMP ya, di SMP lewat surat. Kita di SD-nya tidak. Selipkan waktu untuk pergi sendiri cari di rumah sana. Dia tidak sekolah itu karena apa? Ini ya namanya berpihak pada siswa tadi ya, menyembah pada anak. Ini sebagai dasar untuk kita masuk ke modul ajar. Di modul ajar, semua alur itu sudah pas, sudah tetap. Di situ tujuan pembelajaran juga sudah tetap. Jadi keseluruhan strategi kita hanya terdapat di kegiatan inti. Saya tidak buka layar, saya ngomong saja. Sebentar baru ini ya. Keseluruhan strategi kita itu ada di kegiatan inti. Jadi ini perlu saya buka satu, kita lihat dulu ya. Saya buka, kita lihat ini. Lalu di kegiatan inti ini, hal-hal terkait di K13 yang model bagaimana mengeksplorasi tadi itu, pengamatan itu nanti kita rancang langsung di kegiatan inti. Tetapi kita sesuaikan dengan kondisi. Contoh misalnya bedanya ya, kalau dulu LKS itu satu, siswa kelompok masing-masing. Tiba-tiba presentasi satu lapor di sini, yang lain tangkap. Ada anak yang tidak omong juga sudah kita biarkan. Bedanya di diferensiasi ini, LKS namanya LKPD. LKPD bisa juga lebih dari satu. LKPD bisa lebih dari satu. Artinya berdasarkan kita punya hasil asesmen ya. Oh LKPD untuk kali ini saya buat 2. Yang kelompok yang mampu sekali ini saya nantang pertanyaannya lebih tajam, lebih sulit. Sementara LKPD yang satu ini kelompok anak yang saya nantang pertanyaan yang pas-pas, tapi substansinya sama. Contoh seperti itu ya. Lalu kelompok diskusinya kali ini saya pakai anak pintar gabung dan anak yang pas-pasan. Tapi sebentar strateginya kalau presentasi maka saya usahakan nantang bagaimana supaya yang tidak bisa omong itu bisa omong. Pada saat diskusi itu saya upayakan yang tidak bisa omong bagaimana bisa omong. Tidak bisa saya pakai kelompok yang mampu, kelompok yang kurang mampu ini sendiri supaya sebentar saya dorong mereka. Itu juga kembali ke kita ya. Itu bedanya ya. Saya buka dulu satu modul aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Saya ngomong banyak, tapi setelah kita berproses baru kita sama-sama melakukan umpan balik. Kalau sekarang ini kan tidak usah dari sini, sekarang kan semua buka PMM toh? Ayo buka PMM sudah kan? Klik di modul ajar itu. 1. Kita sama-sama sepakat pakai 1. Tidak usah lihat di sini, kita langsung di dalam. Iya, boleh buka PMM. Dipakai HP itu bisa. Semua sementara buka, sementara analisa di situ. Buka ulang. Kita punya tujuan hanya untuk melihat langkah-langkahnya ya. Yang untuk ini berangkat ajar sudah toh di modul dan bahan ajar. Saya pilih misalnya IPAS juga boleh. Oh ini sama. Kalau IPAS itu sudah di kelas 4. Saya pakai fase B kelas 3-4 ya. Pilih mata pelajaran IPA 1 kan. IPA. Jadi semua di dalam kan. IPA tidak muncul. Sahabat IPA. IPA tidak muncul ya. Matematika ya. Sebenarnya langsung sebenarnya. IPA tadi juga bisa ya. Saya pakai matematika ya. Sekarang modul ajar begini banyak toh. Kita ambil 1 ya.
sudah saya ambil satu saja. Sudah ada di sini banyak, jadi saya ambil satu saja. Oh ini sudah. Iya, modul ajar ya. Kita lihat langkahnya. Capaian umum, capaian pembelajaran. Modul ajar yang ada ini kita jangan paksa diri, sudah ada seperti itu. Tidak usah paksa diri. Semua sudah ada di dalam. Identitas ini sudah seperti saya sampaikan kemarin. Kalau ini masih dalam PDF, converse dia lalu atur nama penyusun namamu, nama sekolah lengkap ke bawah. Kompetensi awal, siswa dapat menuliskan lambang pecahan, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan, pakai semua di bawah itu pakai. Profil pelajar Pancasila itu mereka sudah kemas, itu cocok, pakai ya. Sarana prasarana ini tetap kita pakai. Kita jangan karena kondisi di sekolah saya tidak ada, misalnya tidak ada proyektor, jadi saya tidak usah tulis, jangan. Tetap pakai itu dengan catatan bahwa apapun terjadi kita berjuang untuk bisa memenuhi. Semua itu kebalik kita pakai. Peserta didik reguler atau tipikal itu resmi. Kita pakai, kita punya peserta didik yang saya. Semua. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir. Kita pakai semua. Karena kita ditantang untuk menuju ke sana. Model pembelajaran yang jumlah peserta didik ini yang dirubah sesuai dengan jumlah siswa. Pendekatan itu kita pakai itu. TPACK itu tanya di Google. Kepanjangan TPACK. Lihat. Kita semua di sini lihat. Kepanjangan pendekatan TPACK. Arti coba. Arti pendekatan TPACK. Ini ada nih, pengertian pendekatan TPACK. Jadi saya tidak usah ngomong, semua sumber di dalam ya. Internet. Itu. Teknologi pedagogi konteks kognitif merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi. Sudah toh? Terus ke bawah. Model problem based ini untuk model pembelajaran di IKM ini dianjurkan, diharuskan ke PBL. PBL ya. Problem based pembelajaran berbasis masalah. Jadi di dalam semua keseluruhan materi itu kita harus dengan pakai ini, artinya di dalam proses itu kita menantang siswa untuk dengan menggunakan 5B1A itu Pak. Begitu toh? Oke. Terus ke bawah. Metode pembelajaran, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Ini sudah dirakit seperti ini, saya rasa kita terima, tinggal saja kita terapkan. Begitu ya. Kompetensi inti ini tetap kita pakai seperti ini. Dan tidak ada hal-hal yang sulit. Pertanyaan pemantik ini yang kita lihat. Kalau mau rasa ditambah silakan. Anak-anak coba amati gambar berikut. Berapa nilai potongan pizza pada masing-masing piring? Manakah di antara pizza dalam piring tersebut yang senilai? Sebentar dalam kelompok mau tambah silakan ya. Ini kan pemantik toh? Iya. Terus masuk kegiatan inti. Pendahuluan. Guru mengkondisikan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Analisa ke bawah. Kalau rasa mau efektifkan juga silakan. Rasa mau tambah juga silakan. Merdeka ya. Karena kembali ke kreativitas kita yang berbeda tadi. Sudah? Toh? Terus yang berikut. Sintaks 1. Kegiatan inti itu sintaks 1. Apa itu sintaks? Lihat di Google. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik mengamati tayangan video potongan-potongan pisah. Sekarang ini yang sebentar di dalam kelompok itu, apakah saya mau langsung dari ini? Jadi sebentar ini kita bekerja di kelompok itu. Contoh misalnya satu ini ya. Lalu di kelompok kita ini apakah kita mau yang ini? Kalau seandainya pribadi, maka itu kan refleksi pribadi toh. Tapi sebentar kan kita di kelompok toh. Jadi sebentar kita di kelompok itu, kita di sekolah masing-masing, lalu misalnya kita sepakat di kelas 4 misalnya, kita sepakat
kira-kira kembali ke kita ke sekolah itu peserta didik mengamati tayangan video potongan-potongan pisah. Sementara kita di sana tidak bisa, tidak mungkin kita pakai ini toh. Bagaimana caranya? Sementara kembali ke asesmen, hal-hal yang digital ini semua anak senang. Benar, semua anak senang toh? Nah, semua anak senang. Sangat. Maka kita pakai. Tapi syarat pendukungnya belum. Maka sekarang kita gali asesmen lagi. Asesmen lagi. Selain ini, saya punya anak yang 8 orang di kelas tadi itu, dari hasil asesmen diagnostik non kognitif tadi itu ada yang senang gambar ada 4 anak ini yang senang gambar. Seperti itu toh. Tadi kan potong-potong pecahan toh tadi itu ya. Ini yang senang gambar. Maka bagaimana kita mulai dengan gambar. Begitu toh? Ternyata dari hasil asesmen diagnostik non kognitif itu dari 8 anak ini ada anak yang senang dengan mereka main dengan yang langsung ini. Maka bisa sekali jadinya begini. Di sini ini kita mulai rancang dengan 2 berdasarkan asesmen di kelas tadi. Satu kelompok kita pakai gambar, satu kelompok kita pakai langsung material. Begitu ya. Dan ini tergantung dari kondisi di kelas ya. Maka sekarang bagaimana kita rancang lagi di sini? Sananta sudah lihat di dalam situ. Ada besar kan? Saya kasih besar lagi ya. Ini. Foto peserta didik mengamati tayangan video potongan-potongan pisah. Peserta didik dan guru bertanya jawab. Sabar, di atas ini kita bedah hanya nomor 9 saja dulu. Kita bedah nomor 9 saja. Kalau memang hanya dengan gambar, maka dengan gambar saja. Tetapi kondisi kita berbeda. Karena hasil asesmen diagnostik non kognitif tadi misalnya karena memang dilihat dari pengelompokan itu seperti yang gambar juga sebelah, yang natural juga sebelah, maka bisa sekali nomor 9 ini kita rinci, kita rumuskan. Bagaimana rumuskan? Sebentar baru rumuskan ya. Sekarang kita tidak rumuskan ya. Sebentar masuk di kelompok baru rumuskan. Saya hanya memberikan gambar. Pas toh? Oke. Kan berdasarkan hasil asesmen tadi. Terus yang berikut, sudah ya tahapan nomor 9 kita bedah. Terus yang berikut, peserta didik dan guru bertanya jawab tentang nilai pecahan video yang sudah ditayangkan. Berarti dengan sendirinya 10 ini juga dirubah. Bisa. 10 ini bisa dengan sendirinya dirubah karena penjabaran dari 9 yang dibedah tadi. Kira-kira yang kelompok di sana gambar, kelompok di sini yang material tadi. Kalau bisa LKPD-nya juga dimunculkan di sini untuk memperjelas kita. Di sini tidak ada LKPD ya. Kalau bisa setelah nomor 9 yang kita bedah tadi, langsung kita buat LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Lalu LKPD-nya muatan isinya seperti apa? Apakah saya pakai pertanyaan yang sama? Menurut saya ini saya kasih pertanyaan yang sama saja. Itu kembali ke saya. Saya kasih pertanyaan yang sama saja. Ataukah pertanyaan ini substansinya sama, tetapi pertanyaannya sebentuk kelompok di sana itu, yang kelompok di sana itu nantang pertanyaannya lebih rumit. Sementara kelompok yang di sini substansinya sama, tapi pertanyaannya lebih ringan. Bisa sekali seperti itu toh? Ataukah pertanyaan yang sama saja, tapi kelompok di sana itu lebih mampu, biarkan mereka berdebat di sana. Kelompok di sini pertanyaan rumitnya sama, tapi saya dampingi. Saya hanya beri gambar saja ya, ini kembali kepada kita ya. Karena kondisi kelas masing-masing. Yang di sini pertanyaannya rumit sama, tapi sebentar saya damping. Sehingga sebentar damping di sini, saya nantang bagaimana supaya mereka saling berdiskusi di sini. Yang malas omong bisa omong di sana, saya biarkan mereka berkelahi di sana debat. Begitu. Lalu sebentar hasilnya. Sebentar hasil akhirnya itu saya mau dipresentasikan atau tidak. Kalau saya mau presentasikan, tapi nanti anak-anak di sini secara psikologisnya saya rasa kurang pas, maka hasilnya biar saja nanti saya revisi, saya kemas berdasarkan struktur, bahasa, isi dan jangan hasilnya nanti saya larikan misalnya revisi, lalu bisa ada pohon generasinya seperti itu ya. Ada media-media lain mungkin saya mungkin ada yang mampu tulis
mereka bisa tulis di laptop, lalu bisa kumpul-kumpul. Kemarin model macam apa, ada P5 untuk bisa membuat karya tulis kemarin itu setiap pembelajaran kan kita kumpul-kumpul kan, lari ke P5 itu. Sudah saya kembali lagi, yang tadi LKPD toh, LKPD toh, oke. Saya ngomong mau membias, tapi saya harus kembali ke alur. Kemudian nomor 10 ini kita bedah lagi. Karena dengan LKPD tadi toh, setelah LKPD mau ke presentasi juga boleh, mau ke tidak juga boleh, dengan catatan istilah 4C itu harus ya. 4C itu apa? Ya, namanya apa? Tadi kan kita bedah masalah toh. Di dalam proses bedah masalah itu latih mereka untuk berpikir kritis. Di dalam kelompok juga di dalam komunikasi antara kita bersama dengan mereka secara keseluruhan. Yang tidak bisa omong kita beri kesempatan untuk berpikir kritis, yang tidak bisa omong harus omong. Yang tidak bisa omong itu maksudnya begini. Dalam konteks yang tidak bisa bertanya, dia bisa bertanya. Yang tidak bisa menjelaskan, dia bisa menjelaskan. Tetapi muatan isi yang kita bawa ya. Berarti bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, struktur bahasanya, isinya itu kita bawa. Terus kemana lagi ya? Setelah LKPD tadi toh? Iya. Nah, setelah LKPD, lalu pasti peserta di sebelah sini peserta didik dengan bimbingan guru merumuskan masalah berdasarkan tayangan video. Bagaimana guru memfasilitasi untuk merumuskan hasil semua tadi toh? Nah, berarti menuju pada istilahnya konten yang sebenarnya ya. Artinya solusi terkait dengan rumusan masalah yang kita temukan tadi yang sebenarnya toh. Tinggal saja kita nantang di situ dengan komunikasi 4C integrasi IT. Integrasi IT. 4C kalau ini pego buka gitu dulu, kira-kira 4C itu istilah apa saja? Itu sudah komunikasi, kolaborasi, kreativitas. Dan begitu. 4C itu arti 4C. Sudah lihat ini di dalam, langsung di depan situ. Sudah lihat di depan. Jadi saya antar bahwa semua ada di dalam ya. Kolaborasi. Oke, kembali ke tadi. Jadi ke bawah ini kita sendiri yang apa ya? Peserta didik dan bimbingan guru merumuskan masalah. Manakah menurutmu di antara pisah dalam diri? Kita nantang lagi. Yang tadi hasil mereka. Tahapan berikut mungkin dalam presentasi atau tidak. Kemudian kita menantang mereka untuk berpikir lebih kritis lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang mereka. Yang model ini pertanyaan lebih menantang lagi itu, manakah menurutmu di antara pisah dalam diri tersebut yang dinilai? Nah, ini pertanyaan sederhana, tapi karena kondisi kita berbeda, kita nantang pertanyaan lebih rumit lagi. Kembali pada kondisi tadi, oh anak ini saya nantang pertanyaan muatan isinya lebih padat lagi, yang ini seperti apa? Yang di sini ini kita bedah, kita rancang ulang berdasarkan kondisi kita. Saya rasa sebatas itu mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke sintak 2. Mengetahui bahwa ya. Ya. Berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi, sesuai dengan kalau dalam proses pembelajaran itu kalau kita sesuaikan dengan keadaan di sekolah dan lain sebagainya, lalu asesmen anak itu dia punya karakter atau apa segala macam itu, lalu jadi pertanyaan saya itu yaitu bahwa ketika pada saat evaluasi biasa di sini Pak, pada saat evaluasi itu
di tingkat gugus, tingkat kodi biasanya ada evaluasi secara bersama. Ya. Dengan demikian maka apakah materi yang diberikan secara umum itu apakah tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang kita lakukan itu atau tidak, Pak? Mungkin Pak bisa menjelaskan atau memberikan jawaban yang bagaimana supaya kita juga bisa mengetahui lebih jelas. Oke. Kata kuncinya apakah materi yang diberikan itu sesuai dengan proses pembelajaran yang kita berikan seperti tadi kata kunci. Artinya semua berdasarkan keadaan di sekolah masing-masing tadi, Pak, atau lingkungan mana yang kita ini. Sementara kalau evaluasi itu secara umum. Oh, konten materinya. Sehingga mungkin Sudah baik Pak. Konten materinya tetap. Seperti saya sudah sampaikan tadi itu di dalam itu ada buku. Jadi konten materi yang ada di dalam tetap kita pakai ya. Kondisinya tadi itu adalah bagaimana cara membawakan anak. Konten materinya tetap ya. Ingat kan? Konten materinya tetap. Begitu saja begitu ya. Bisa. Kita saling melengkapi saja. Oh ya. Kan biasanya ujian secara lulus, terus juga secara formil. Oh iya. Terus semua materi itu. Sehingga kalau kita pakai seperti apa yang Pak jelaskan, maka jelasnya ujiannya di sekolah masing-masing. Berdasarkan kontekstual yang tadi. Ya. Maka lulus tidak ada. Ujian di korum juga tidak ada. Benar. Jawabannya begitu teman-teman kepala sekolah. Sekarang ini kan sebenarnya kembali pada kemandirian sekolah. Saya kasih contoh ya. Kemarin itu dalam pertemuan tahun lalu ya, tahun lalu itu dalam rapat Korwas di Larangtuka itu kembali kepada kemandirian sekolah. Tapi datang di Korwas itu karena masalahnya kita pembola, kita pembola. Lalu kami yang di Kota Lumado itu dalam rapat itu mereka pilih saya ketua panitia, lalu saya siap. Tetapi saya siap melaksanakan ujian secara online, jadi saya sendiri. Karena ini kan kemandirian sekolah. Jadi istilahnya bilang, Pak yang banyak minta maaf saya tidak ikut. Lalu saya ditantang, Pak mau sendiri kah Pak? Tidak sama sendiri, karena memang saya siap sama pakai Google formulir untuk sendiri di sekolah. Tapi karena kondisinya tidak siap, akhirnya saya mengalah. Akhirnya saya mulai bentuk tim, lalu susun soal semua ya. Susun soal lalu sampai ke ditanya pola-pola lama itu Kak, kumpul uang. Saya ikut sementara. Seperti itu ya. Tetapi sesuai dengan karakteristik IKM ini dan juga dengan hasil rapor mutu tambah dengan rekomendasi dari akreditasi sekolah. Ini ada 3 ini ya. Itu kemandirian sekolah. Seperti ini tidak ada diklat ini. Yang bilang IKM tidak ada diklat. Kemandirian sekolah, kebetulan di sini bergugus. Seperti apa kata Korwil kemarin, sekolah masing-masing kalau mau putus silakan cari siapa saja. Seperti itu. Sehingga begini, kalau memang kita pembola selama ini masih seperti ini ya. Andai kan kita masih sepakat untuk bersama, itu juga kembali kepada kelompok masing-masing. Contoh misalnya kelompok gugus ya Pak ya. Kelompok gugus ini hanya sebagai wahana untuk bagaimana kita saling melengkapi satu sama lain di dalam gugus itu. Ya. Tetapi kalau di IKM, kita kelompok itu kan kemarin saya tunjuk KKG SD Impresmen di PMM. Yang sebenarnya kalau masih ada waktu sebentar, kita buka supaya semua sekolah itu masuk di komunitas di PMM. Ya betul. Begitu ya Pak, saya jawab seperti itu saja ya. Jadi ini bersifat sementara, karena memang pola kita selama seperti ini. Tapi sekarang banyak sekolah yang sudah secara mandiri menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, mereka mau sendiri. Guru sendiri susun soal. Sebentar saya anak-anak ini pegang HP dulu, semi online dulu. Ayo kerja. Buat apa bisa fotokopi semua? Dan saya sudah nekat bahwa UTS ini untuk sekolah saya itu saya tidak repot-repot fotokopi. Saya rasa di sini tuh ada yang bisa coba.
Tetapi saya juga tidak membatasi bahwa itu kebijakan di dalam buku saat diomong ya. Pak ya, saya hanya sebatas itu ya Pak ya. Nah. Oke. Terus saya di sintaks 1 dan sintaks 2 tadi itu sepertinya saya langsung masuk. Jadi sintaks 1 itu sepertinya tahapan-tahapan itu, lalu di kelompoknya itu saya sudah langsung masuk di sintaks 2 ya. Jadi seperti yang kita buat itu ya. Perbedaannya tadi, karakteristik hasil asesmen diagnostik yang berbeda di kelas. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Saya rasa ini saya omong banyak, tetapi sebentar masing-masing kelompok analisa lalu kira mau ikut ini atau karena kondisi kita sehingga kita buat seperti apa. Sintak 5 menganalisa ini sebentar kita sama-sama di kelompok saja. Kegiatan penutup ini mau ikut itu boleh, mau tambah boleh. Intinya di kegiatan inti ini mau ikut atau kita kemas ulang berdasarkan kondisi. Dan rasa sebatas itu dulu. Bisa toh? Sehingga yang di K13 yang namanya kita rancang tujuan pembelajaran, di IKM tujuan pembelajaran yang sudah ada, kita kemas di kegiatan inti. Kita mulai saja toh? Sebentar kita ngomong banyak lagi toh? Saya rasa kita kerja dulu Pak. Kalau bisa Pak, rangka modulnya bagaimana? Supaya nanti bekerja langsung di rangka modulnya yang sudah ini dari atas ke bawah. Di modul itu kan langsung toh? Ada toh? Di setiap modul kan ada toh? Dari atas itu mulai dari mana sampai ke terakhir itu lihat saja toh? Nah. Kalau sebenarnya misalnya ada printer itu print satu-satu jadi model untuk kita sama-sama di kelompok. Tapi kalau laptop semua sebentar kita sepakat. Begitu. PJOK sendiri satu kelompok, PAI sendiri satu kelompok, PAK sendiri satu kelompok. Siap? Oke. Sekarang ke guru kelasnya. Soal sebentar presentasi itu biar tidak semua itu tidak jadi masalah yang kita kerja. Silakan buka di PMM. Terus untuk guru kelas ada 7 sekolah tuh. 7. Ada 3 sekolah pilih kelas 1, 4 sekolah pilih kelas 4. Mata pelajarannya masing-masing. Sepakat di kelompok. Ya. Bagaimana Pak? Bapak Ketua Gugus, 3 sekolah tentukan memang? Apa kerja? Kan tempat.